Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Senang sekali rasanya bisa bertemu lagi dengan antum semua. Walaupun pertemuan kita dibatasi hanya melalui media seperti ini, tetapi insyaallah ini tidak mengurangi kedekatan kita, tidak mengurangi rasa kebersamaan kita tentunya. Baik, adik-adik sekalian kelas 9, 9A sampai dengan 9H. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini, mulai dari saat ini sampai dengan 1 tahun ke depan, Ustadz akan membersamai kalian di mata pelajaran Qurdis atau Al-Quran Hadis. Yang sebelumnya di kelas 8 kalian punya pelajaran tafsir dan kemudian juga punya pelajaran hadis. Tetapi di kelas 9 ini alhamdulillah pelajarannya disatukan menjadi Quran hadis ya. Baik, selanjutnya buang-buang waktu, kita akan masuk ke pembahasan kita ya. Materi kita pada pertemuan kali ini adalah tentang kedudukan Al-Quran dan hadis ya. Baik, mohon disimak. Yang pertama, Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti bacaan. Ya, sekali lagi, Al-Qur'an berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti bacaan. Selanjutnya, keistimewaan Al-Qur'an. Ternyata Al-Qur'an memiliki keistimewaan. Banyak sekali keistimewaan Al-Qur'an, namun Ustadz di sini akan menyebutkan beberapa saja. Nanti silakan teman-teman semua, anak-anak semua bisa menambahkan masing-masing keutamaan Al-Quran yang jauh lebih banyak lagi tentunya. Yang pertama, Al-Quran memuat ringkasan dari ajaran ketuhanan yang pernah dimuat kitab-kitab sebelumnya. Ya, kitab apa itu? Ya, kitab Injil, Taurat, ya, Zabur, Suhuf dan sebagainya. Seperti apa contohnya? Seperti syariat haji, ibadah haji. Ibadah haji adalah syariat Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Kemudian disempurnakan di dalam Islam. Khitan, sama ya, itu adalah syariatnya Nabi Ibrahim. Kemudian berkurban, sama juga itu ya, syariat yang lain ya. Kemudian banyak lagi dari syariat-syariat kitab-kitab atau nabi-nabi yang lain yang disempurnakan di dalam Al-Quran. Selanjutnya yang kedua adalah Al-Quran memuat kalam-kalam Allah atau perkataan-perkataan Allah. Ya, jelas sekali bahwa Al-Quran juga adalah kalamullah atau perkataan Allah. Sebab tidak ada perkataan lain, satu kata pun atau satu huruf pun di dalam Al-Quran itu, melainkan semuanya adalah perkataan Allah. Bukan perkataan malaikat Jibril, bukan perkataan Nabi Muhammad, atau bukan perkataan para sahabat. Semuanya murni 100% perkataan Allah ya. Kemudian yang ketiga, Al-Quran adalah sumber ilmu pengetahuan. Nah, bukan hanya pengetahuan agama saja, bukan hanya pengetahuan akhirat saja, tapi ternyata pengetahuan-pengetahuan dunia juga, atau ilmu-ilmu pengetahuan ilmiah juga itu sudah diberitakan di dalam Al-Quran ya. Seperti contohnya hadza adbun wa hadza milhun ujaj ya, wa ja'ala bainahuma barzakhon wa hijran mahjura. Nah, ini tentang laut yang memiliki dua sifat ya. Yang pertama air asin, dan yang kedua air tawar ya. Dan itu bersebelahan. Kemudian di antara keduanya ada penghalang sehingga air asin dan air tawar tidak dapat bertemu. Ini sudah ada di dalam Al-Quran. Contohnya lagi tentang pembangunan piramid ya. Itu sudah ada di dalam Al-Quran. 1400 tahun yang lalu sudah dikatakan ya, bahwasanya pembangunan piramid itu adalah dengan tanah yang dibakar. Fa'uqidil ya Haman wa 'alatin ya. Wahai Haman, kata Firaun, jadikanlah, bakarlah tanah itu dan dijadikan istana gitu ya. Jadi tanah yang dibakar.
Kemudian juga kemarin lagi baru-baru diketemukan bahwa ada bintang yang mengetuk, ya. Kata astronot dari Cina, dia mengklaim bahwa dia adalah orang pertama yang mendengar suara bintang yang berketuk, ya. Padahal dalam Al-Quran sudah ada, ya. Ayatnya apa? Wassamai wattoriq. At-toriq itu adalah bintang yang mengetuk. Sudah ada, ya. Selanjutnya yang keempat, ya, Al-Quran diturunkan Allah dengan gaya bahasa yang istimewa. Selain dia menggunakan bahasa Al-Quran, bahasa Arab, mohon maaf, dan dia juga tentunya dengan bahasa yang aneh, ya. Bahasa bukan aneh artinya aneh jelek, tetapi aneh sangat istimewa, sangat bagus sekali, sehingga orang-orang kafir Quraisy mengatakan bahwa ini mustahil dibuat oleh manusia, atau ini bukan perkataan manusia, ya. Nah, seperti itu, ya. Tetapi mereka banyak di antara mereka juga yang belum mengimani, walaupun mereka sudah percaya bahwa ini bukan perkataan manusia, sebab dari uslub atau gaya bahasanya sudah sangat berbeda. Baik, itu adik-adik sekalian. Selanjutnya kita masuk ke nama-nama Al-Quran dan juga alasannya. Yang pertama, nama Al-Quran adalah Al-Quran itu sendiri, ya, sudah jelas, ya. Kemudian artinya bacaan. Al-Quran artinya bacaan. Yang kedua adalah Al-Furqan, artinya pembeda, ya, antara kebaikan dengan keburukan. Itu dibedakan di dalam Al-Quran, ya. Kemudian yang ketiga Az-Zikr, ya, artinya peringatan. Wa nunazzilu minal Qur'an, inna nahnu nazzalna dzikra, ya, kami menurunkan Az-Zikra atau Al-Quran maksudnya, ya. Kemudian yang keempat adalah Al-Kitab, artinya lembaran yang ditulis, ya, jelas. Maksudnya Al-Quran adalah lembaran yang ditulis. Yang pertama ditulis di Lauhil Mahfuz, ya. Maksudnya Al-Quran sudah ada di Lauhil Mahfuz. Kemudian ketika diturunkan ke bumi melalui kepada Nabi Muhammad, itu kemudian ditulis oleh para sahabat-sahabatnya di lembaran-lembaran, ya. Baik, itu. Nah, selanjutnya kita persingkat saja. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu hadis, ya. Tadi kita membahas Al-Quran, sekarang kita membahas al-hadis, ya. Hadis itu apa? Ya, ini ada pengertian hadis. Hadis menurut bahasa sesuatu yang baru, dekat, dan juga berita, ya. Adapun menurut istilah, hadis adalah segala sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan juga penetapan Nabi SAW semasa hidupnya. Sekali lagi, menurut bahasa adalah sesuatu yang dekat atau berita atau yang baru, ya. Adapun menurut istilah adalah hadis sesuatu yang datang dari Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, juga penetapan Nabi SAW semasa hidupnya. Nah, selanjutnya macam-macam hadis, ya. Yang pertama ada yang disebut dengan hadis qauli. Hadis qauli, hadis yang diucapkan Nabi baik berupa nasihat, perintah maupun larangan. Bentuknya apa? Seperti apa? Kalau antum menemukan hadis semacam ini, qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, atau sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, saya mendengar Nabi berkata. Nah, itu sudah dipastikan bahwa itu adalah hadis qauli. Kemudian haddatsana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menceritakan menghadiskan kepada kami. Nah, itu juga hadis qauli. Yang kedua adalah hadis fi'li. Hadis yang berisi perbuatan atau perilaku Nabi yang menyangkut berbagai hal seperti salat, zakat, puasa, dan haji, ya. Hadis fi'li ini biasanya kalimat awalnya begini, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bla 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 bla. Itu adalah hadis fi'li atau hadis yang diperbuat oleh Nabi. Kemudian yang ketiga, hadis takriri atau hadis yang berisi tentang ketetapan atau persetujuan terhadap apa yang dilakukan para sahabatnya. Nah, ini biasanya hadis ini berkaitan dengan kejadian-kejadian, ya. Kejadian ini, kejadian itu, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendiamkannya atau melarangnya, atau bahkan juga mengatakan, oh, ini bagus, ya.
Contoh-contohnya banyak ya. Contoh-contohnya adalah seperti ada seorang sahabat yang ketika sholat dia membaca ini di doa iftitahnya, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila dan seterusnya. Maka Nabi mendengar ada sahabat yang baca seperti itu, maka Nabi mengatakan, oh ini Allah suka dengan bacaan ini. Nah, kemudian ada juga sahabat yang setiap kali sholat dia setiap rakaat diawali dengan surat Al-Ikhlas. Sampai ada sahabat lain yang protes, ini orang kalau ngimamin bacanya Al-Ikhlas lagi qul huwallahu ahad Allahu samad dan seterusnya setiap kali sholat seperti itu. Maka dilaporkan kepada Nabi, ditanya oleh Nabi, kenapa engkau melakukan seperti itu wahai sahabatku? Maka dia mengatakan bahwasanya Allah itu adalah Al-Ahad, Allah adalah yang satu ya. Dan aku menyukai Allah Subhanahu wa taala, menyukai surat Al-Ikhlas karena di situ berisi tentang ketauhidan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan sesungguhnya Allah mencintaimu juga sebagaimana engkau mencintainya. Nah, seperti itu adalah hadis tentang ketetapan-ketetapan. Ya. Baik, kemudian tingkatan hadis qauli, fi'li dan juga hadis taqriri ini di dalam istinbat atau penetapan hukum ya. Mana yang lebih kuat? Yang pertama yang lebih kuat tentunya adalah hadis qauli atau hadis yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perintah maupun juga larang atau juga nasihat. Ini kedudukannya di dalam istinbat hukum dia adalah paling utama. Kemudian di bawahnya ada hadis fi'li, hadis perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini derajatnya bukan derajatnya, maksudnya setelah hadis qauli. Kenapa? Karena tidak semua perbuatan Nabi diikuti oleh kita. Contohnya apa? Contohnya Nabi istrinya ada 9. Nah, kita tidak boleh, kita maksimal istrinya 4 ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewajibkan dirinya atau wajib baginya untuk sholat qiyamul lail ya. Apakah umatnya wajib? Tidak. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam laula an asyqa ala ummati dan seterusnya seperti bersiwak, itu juga tidak wajib bagi kita. Jadi banyak kekhususan bagi Nabi, tetapi itu tidak wajib bagi kita. Jadi tidak semuanya ya, kecuali yang memang oleh Nabi didiamkan. Seperti apa? Seperti sholat tarawih misalnya ya, Nabi melakukan sholat tarawih di masjid ya setiap pada malam-malam Ramadan, kemudian diikuti oleh sahabatnya dan Nabi tidak melarang dan juga tidak menyuruh gitu, khawatir ini dianggap menjadi wajib. Nah, kemudian adalah hadis taqriri ya, hadis yang dibiarkan. Ini juga biasanya tentu ada komentar-komentar ulama tentang hadis ini, seperti misalnya contohnya hadis tentang nasyid ya, rebana itu ya. Ketika Nabi datang ke Madinah disambut oleh pasukan Merawis, dia nyanyi Tola'al badru alaina dan seterusnya, maka Nabi membiarkan hal ini. Ini menjadi pembicaraan di kalangan ulama ya, tetapi kita tidak akan membahas tentang masalah komentar-komentar ulama tentang hadis taqriri. Yang jelas kalau memang itu sudah hadis sudah disahihkan oleh para ulama-ulama, maka mau hadis qauli, hadis fi'li maupun hadis taqriri, maka wajib kita mengimani hadis tersebut. Itu poin intinya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran ya. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, fungsinya adalah menjelaskan hal-hal umum ya, hal-hal umum yang ada dalam Al-Quran, seperti mengajarkan tata cara wudu dan shalah misalnya. Ini kan seperti wudu, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum dan seterusnya. Ini diperinci lagi di dalam hadis ya. Ini ayatnya sudah ada. Kemudian wa aqimus salata wa atuz zakah, dirikanlah salat. Salat apa? Ternyata di hadis dijelaskan bahwa ada salat maktubah atau salat fardu ya, yang 5 waktu, dan tata caranya semua disebutkan di dalam hadis, tetapi tidak di dalam Al-Qur'an. Ya. Kemudian juga yang kedua adalah membatasi hal-hal yang belum jelas ada batasannya dalam Al-Qur'an, misalnya tentang batasan memotong tangan bagi pencuri. Ayatnya adalah wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah. Pencuri laki-laki dan juga pencuri perempuan, potonglah kedua tangannya. Nah, ini umum. Nah, ternyata dibatasi di dalam hadis ya.
Yang pertama, seseorang harus dipotong tangannya atau boleh dipotong tangannya apabila telah mencapai semacam nisabnya lah ya. Kalau dalam zakat itu adalah nisabnya. Jadi dia mencuri sekian gram, kalau tidak salah 2 gram atau berapa saya lupa lagi. Nah, itu sudah harus dipotong tangannya ya. Tapi kalau dia hanya maling sendal jepit itu nggak boleh dipotong tangannya ya. Begitu. Nanti ada orang maling sendal jepit, kemudian dia maling ciki di kantin, di koperasi, kemudian dipotong oleh penjualnya, itu tidak boleh ya. Jadi ini masih bersifat umum. Kemudian juga tangan mana sih yang dipotong, tangan kanan, tangan kiri, ini dijelaskan dalam hadis. Kemudian batasannya, seseorang sudah mencapai nisabnya nih ya, langsung dipotong, ternyata dipotongnya langsung sampai sampai apa namanya, sampai sikut ya, atau bahkan sampai pundak dipotongnya. Nah ini salah. Nah, ternyata dalam hadis dijelaskan bahwa apa namanya, dipotong adalah pertama kali adalah tangan kirinya dan sampai pergelangan tangannya, tidak sampai sikut ya. Kalau mencurinya baru sekali, mencuri kedua kali dipotong tangan kanannya sampai dengan pergelangan, ketiga baru sampai sikut dan seterusnya ya. Seperti itu. Jadi tidak asal ya membatasi hal-hal yang bersifat umum di dalam Al-Quran ya. Apalagi contohnya ya banyak lah.